masih ada lagi. Jadi seperti ini. Tepuk 1, yes. Tepuk 2, oke. Tepuk 3, semangat. Tepuk 4, gak mau pulang, maunya belajar. Gak mau pulang, maunya belajar. Gak mau pulang, maunya semangat. Semangat. Nah, kali ini Bunda akan memberitahu kalian tentang manfaat bumi dan merusak bumi. Ada yang tahu nggak bumi itu berbentuk apa? Ya benar, berbentuk bulat. Dan bumi juga mempunyai warna apa? Ada yang tahu? Iya benar, biru. Biru dan ada kayak hijau-hijaunya seperti rumput. Nah, sekarang Bunda akan menjelaskan tentang yang merusak bumi sama yang menjaga bumi. Nah, dari gambar ini. Nah, ini adalah gambar bumi. Dan di sini Bunda menjelaskannya adalah buatlah bumi kita tersenyum dengan cara kita menjaganya. Bagaimana sih menjaga bumi? Kok bumi dijaga? Ada yang tahu tidak? Kenapa kok bumi kita dijaga? Nah, kenapa bumi kita dijaga? Karena banyak manusia yang merusaknya. Jadi kita menjaga buminya seperti menanam pohon, membuat kincir angin, setelah itu menyirami tanaman, membuang sampah pada tempatnya. Itu adalah salah satu menjaga bumi kita dari orang-orang yang seperti itu. Nah, sekarang kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Nah, di sini ada yang namanya ini namanya Reni. Di sini ada yang namanya Dodo dan ini ada namanya Kak Randy. Nah, kenapa Bunda menamai ini semua? Biar kalian paham. Nah, di sini Reni bertanya, Hai teman-teman, apakah kalian tahu tentang manusia bisa merusak bumi? Dan Dodo bertanya juga, dan apakah manusia bisa menjaga bumi? Jawabannya, iya, bisa. Karena manusia juga bisa merusak bumi dan juga bisa menjaga bumi. Dan di sini Kak Randy juga bilang, saya tahu itu. Baiklah, saya jelaskan ya sekarang. Nah, dengan penjelasan Kak Randy kali ini, kalian harus mendengarkan ya di halaman berikutnya. Nah, di sini terdapat gambar gambar orang yang membuang sampah di sungai. Karena kan banyak sampah, habis itu terjadilah banjir. Kenapa banyak sampah juga menyebabkan banjir? Ada yang tahu tidak? Iya, karena di sampah ini pas waktu air hujan turun itu akan menyebabkan banjir yang sangat besar seperti ini. Nah, di sini ada penjelasannya. Membuang sampah termasuk merusak bumi dan bisa juga menyebabkan banjir. Wow, ternyata dampaknya seperti itu ya. Buat kalian teman-temannya Bunda, jangan membuang sampah sembarangan, apalagi di sungai. Karena akan menyebabkan banjir yang sehebat ini, sebesar ini, hingga mobil terhanyut, pohon terhanyut, rumah pun ikut terhanyut, sampah-sampah juga berkeliaran. Nah, seperti itu. Kita lanjut ya ke gambar berikutnya. Wow, ini ada gambar polusi udara sama pemanasan global. Nah,
Kenapa di sini ada pemanasan global? Karena matahari ini sangat terik, terus panas sekali, dan tidak ada angin sama sekali. Nah, itu namanya pemanasan global. Nah, di sini polusi udara juga merusak bumi. Terik matahari yang disebut pemanasan global juga dapat merusak bumi. Bagaimana ya, kok bisa? Ya bisa, karena di sini di polusi udara ini banyak udara yang terhirup oleh hidung kita dan menyebabkan batuk seperti setelah itu pilek, dan kita tidak memakai masker, badan kita kayak naik turun, jadi panas atau tidak gitu. Nah, karena kita sering menghirup polusi udara ini, kita akan menjadi batuk dan bisa menyebabkan mata merah juga loh. Nah, kalau untuk matahari, pemanasan global kali ini itu juga seperti polusi udara, hampir sama. Cuman perbedaannya di sini mataharinya itu terik sekali dan tidak ada yang namanya angin ataupun hujan, itu tidak ada. Hujan turun pun waktu pemanasan global itu hanya 1 kali atau 2 kali dalam seminggu. Itu biar pemanasan globalnya turun, jadi tidak panas lagi. Nah, setelah penjelasan ini, apakah kalian ada pertanyaan? Tentu tidak, karena kalian sudah memahami gambar yang ada di bunda ini. Nah, setelah itu kita lanjut ke gambar berikutnya. Nah, di sini ada penebangan liar. Di sini ada pohon yang masih utuh, ini pohon yang tertebang. Dan di sini ada Gunung Merapi. Di sini juga ada tanah bergerak. Nah, di sini juga Kak Randi bilang banyak kejadian bencana alam yang menyebabkan bumi tidak pernah senyum. Kok bisa ya? Karena di hutan banyak orang yang menebang pohon untuk dijadikan almari, dijadikan tempat meja rias, kaca rias, dan sebagainya. Dan di sini Gunung Merapi. Kenapa disebut Gunung Merapi? Karena setiap gunung itu berbeda-beda, dan ada juga yang langsung meletus, mengeluarkan bunyi-bunyi yang bergemuruh seperti brum gitu. Nah, setelah kejadian Gunung Merapi ini, terdapatlah batu-batu besar-besar yang turun ke bawah, terus bisa juga menyebabkan banjir, seperti banjir lahar dingin, banjir lahar panas, itu termasuk dari Gunung Merapi. Nah, kalau tanah bergerak itu dari mana? Ya dari manusia juga, karena tanah bergerak juga seperti jalan raya yang dibuat oleh manusia dan dirusak sendiri oleh manusia. Disitulah tanah ini bisa bergerak. Bisa juga karena air yang ada di dalam tanah atau yang ada di jalan raya itu air yang kotor, air yang apapun itu bisa juga menyebabkan tanah bergerak dan banyak rumah-rumah itu menjadi 2, jadi retak-retak seperti itu. Nah, inilah yang membuat bumi tidak bisa tersenyum. Nah, setelah penjelasan kali ini ada yang ditanyakan? Oh tidak,
Sekarang kita lanjut yang menjaga bumi. Nah, ini baru kita yang menjaga bumi seperti ini. Kita kasih gambar apa itu? Ada yang tahu? Iya, benar. Ini ada gambar orang yang apa ya ini ya gambarnya? Oh iya, ini ada orang yang menaruh sampah ke dalam tempat sampah. Menaruh sampah ke tempat sampah, benar-benar tempat sampah. Dan di sini juga ada yang menjaga air. Nah, menjaga air ini juga membuat bumi tersenyum. Nah, di sini kenapa ini orangnya? Ini kita sebut saja namanya Randi. Nah, kenapa Randi ini membuang sampah ke tempat sampah atau ke tempat pembuangan sampah? Kenapa? Ayo, ada yang tahu? Apa ya? Kenapa ya? Iya, saya tahu Bunda. Biar tidak ada banjir. Benar sekali. Setelah itu, kenapa kita juga menghemat air? Menghemat air juga kenapa buat buminya tersenyum? Karena menghemat air itu membuat seperti pohon, rumput-rumputan itu juga bisa hidup. Manusia juga bisa minum dan makan. Karena kalau kita tidak menghemat air juga, itu pun manusia, hewan, tumbuhan, dan yang lainnya akan mati jika tidak ada air ataupun makanan. Nah, seperti itu. Jadi di sini ada penjelasannya juga dari Kak Randi tadi. Membuang sampah dan menjaga air juga bisa menjaga bumi. Nah, seperti itu. Maksudnya menjaga bumi adalah membuat bumi tersenyum. Nah, setelah itu di sini ada pembuatan kincir angin dan menanam pohon. Nah, kenapa di sini Bunda membuat gambar kincir angin? Ada yang tahu? Oh iya, banyak yang tahu ya. Ini kenapa Bunda harus membuat gambar kincir angin di sini? Karena gambar kincir angin di sini itu menghalau atau menghapus sosok polusi udara seperti asap mobil, asap sepeda motor, asapnya pabrik itu akan hilang terhempas oleh angin. Dan angin ini juga dari kincir angin ataupun dari panas matahari dari atas untuk ke bumi. Jadi jika tidak ada kincir angin ataupun tidak ada angin, itu polusi udara seperti asap-asap yang Bunda jelaskan tadi, asap sepeda motor, asap pabrik, asap mobil, ataupun asap yang lainnya, asap rokok misalnya, itu juga bisa menyebabkan batuk-batuk tadi kalau tidak ada angin. Jika ada angin, berarti kan polusi-polusi udara seperti asap-asap rokok, asap mobil, asap sepeda motor, asap pabrik itu akan hilang. Nah, lalu di sini di bawahnya ini ada anak yang menanam pohon. Nah, menanam pohon termasuk juga membantu agar tidak terjadinya banjir. Karena apa? Menanam pohon sebanyak mungkin itu akan menahan banjir, menahan semuanya dari air banjir. Kok bisa ya? Ya bisa, karena yang ada di pantai itu juga tidak bisa terkena banjir karena banyak penanaman pohon seperti ini yang dicontohkan oleh siapa ya, ini dikasih nama siapa ya, yang dicontohkan oleh
Ulfi. Dan Ulfi salah satu anak yang pandai sekali, bisa merawat pohon, menanam pohon, menjaga pohon, menyiram pohon, dan semuanya agar manusia atau agar manusia bisa menanam pohon seperti dia dan bisa menghalang banjir. Nah, di sini Kak Randi juga bilang mengganti kincir angin juga menghilangkan polusi udara dan menanam pohon juga mencegah banjir dan polusi udara. Wow, hebat sekali. Nah, untuk yang terakhir, kita lanjut nih yang terakhir. Nah, di sini Kak Randi juga bilang, nah, itulah penjelasan tentang merusak dan menjaga bumi. Lalu di sini ada Reni bilang, jadi seperti itu penjelasannya. Aku sangat paham sekali. Terima kasih atas penjelasannya Kak Randi. Dan di sini ada yang Dodo juga bilang, aku juga sudah paham. Terima kasih sudah menjelaskan tentang kerusakan dan menjaga tentang bumi. Dan Kak Randi juga bilang, iya sama-sama. Dari penjelasan Bunda kali ini tentang bumi, apakah ada yang ditanyakan? Oh iya, kenapa bumi itu bulat? Kenapa ya? Karena kalau seandainya tidak bulat, bentuknya bentuknya kotak, itu otomatis gimana ya nanti? Pastinya orangnya populasinya juga kecil, minim, dan pastinya panas sekali kalau dibayangkan ya. Jadi bumi itu kenapa kok bulat? Terus di sini juga ada warna biru. Setelah itu ada kayak bentuk rumput ya. Kalau kalian bilangnya kayak bentuk rumput, itu kenapa kok hijau-hijau? Nah, karena di sini itu adalah populasi kita dan ini biru itu adalah lautan. Jadi di seluruh dunia itu juga ada laut dan danau, ada juga sungai, ada juga tempatnya populasinya kita. Jadi di setiap yang ada di dalam bumi ini itu berbeda-beda anak-anakku. Nah, sekarang iya, sudah ya. Nah, itulah penjelasan dari Bunda tentang bumi. Semoga kita bertemu di lain waktu. Assalamualaikum. Bye-bye ya anak-anakku. Semoga kalian akan menjadi anak yang pintar.